Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pertama dari mata kuliah Public Relation yang beranggotakan Nur Azlina dengan NIM 934210919, Rizka Maulina dengan NIM 934211419, Arika Nur Oktavia dengan NIM 934211519 akan mempresentasikan bab pertama yang berjudul apa itu public relation. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian public relation. Poin yang kedua proses kerja public relation. Poin yang ketiga kualifikasi yang harus ada dalam public relation. Poin yang keempat peran dan fungsi dalam public relation. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nur Azlina. Baik, di sini saya, Nur Azlina, akan menjelaskan tentang pengertian public relation. Dilihat dari asal kata public dan relation, maka public relation dapat diartikan hubungan antara publik. Dengan adanya kata antar di sini menunjukkan adanya banyak publik yang harus melakukan hubungan tersebut, dan karena publiknya banyak maka menandakan banyaknya hubungan. Sedangkan definisi menurut para ahli terdapat berbagai variasi. Di antaranya menurut Cutlip and Carter, public relation adalah fungsi manajemen yang menyatakan, membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai macam publik, di mana hal tersebut dapat menentukan sukses atau gagalnya organisasi. Menurut Frank Jeffkes, public relation adalah merupakan keseluruhan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar maupun ke dalam, yakni antara suatu organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik atas dasar adanya saling pengertian. Adapun ruang lingkup tugas public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain, yang pertama, membina hubungan ke dalam atau publik internal. Yang kedua, membina hubungan keluar yaitu publik eksternal. Proses kerja public relation. Proses kerja public relation merupakan proses di mana seorang public relation melaksanakan aktivitas-aktivitas public relation yang berhubungan dengan hak publik-publiknya, baik eksternal maupun internal. Proses operasional yang bertujuan untuk mencapai efek yang tinggi dalam kegiatan komunikasi public relation. Cutlip dan Carter mengemukakan 4 tahapan dalam proses operasional public relation, yaitu fund-finding, planning and programming, communication, marketing, evaluation. Pada pelaksanaan untuk memperoleh efek yang maksimal, proses operasional tersebut harus dilaksanakan dengan proses putaran dengan disesuaikan kebutuhan. Dalam menjalankan tugasnya, praktisi public relation yang harus memiliki keahlian-keahlian antara lain, yang pertama, mampu dengan baik menghadapi semua orang dengan berbagai macam kriteria dan sifat. Artinya, mampu dan berusaha memahami dan bersifat toleran kepada orang yang dihadapinya. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya, mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, jelas, dan lugas, baik secara lisan maupun tertulis, bahkan secara virtual. Yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Artinya, mampu merencanakan segala sesuatu dengan prima. Yang keempat, memiliki integritas personal, baik secara profesi maupun di dalam kehidupan pribadinya. Yang kelima, memiliki imajinasi, artinya memiliki daya kreativitas yang baik dan mampu menentukan cara-cara untuk memecahkan masalah. Yang keenam, kemampuan mencari tahu, artinya harus memiliki akses informasi seluas-luasnya. Yang ketujuh, mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil-hasil dari suatu kegiatan atau program.
Keahlian-keahlian tersebut sangat diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan public relation. Harold Exley menguraikan tugas-tugas public relation sebagai berikut. A. Memberi saran kepada manajemen tentang semua perkembangan internal dan eksternal yang mungkin mempengaruhi hubungan organisasi dengan publiknya. B. Meneliti dan menafsirkan sikap publik untuk kepentingan organisasi atau antisipasi sikap publik terhadap organisasi. C. Bekerja sebagai penghubung antara manajemen dan publiknya. D. Memberi laporan berkala kepada manajemen tentang semua kegiatan yang mempengaruhi hubungan publik serta organisasi. Saya Rizka Molina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin yang ketiga, kualifikasi yang harus ada dalam public relation. Menurut Jeffkins, kualifikasi harus dimiliki oleh praktisi public relation adalah 1. Ability to communicate. Praktisi public relation harus memiliki kemampuan komunikasi atau communication skill yang baik. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari seorang kepada orang lain. Communication skill dalam public relation adalah kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, keinginan melalui komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal untuk mendapat pengertian orang lain dan membangun image positif perusahaan atau organisasi. Seni komunikasi mengidentifikasikan kemampuan untuk mendengar sama baiknya dengan berbicara. Praktisi public relation juga harus mampu berbicara dengan baik, dapat menarik perhatian dari yang lainnya, dan mengekspresikan dirinya dengan jelas. Komponen kemampuan komunikasi meliputi kemampuan dalam memahami pesan, yaitu kemampuan mendengarkan suara atau instruksi atau melihat aksi, kemampuan mengolah pesan dan menyimpannya dalam memori, dan kemampuan memberikan respon terhadap pesan atau instruksi yang ditunjukkan dalam bentuk verbal, isyarat, tindakan, atau bahasa tubuh. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan baik oleh praktisi public relation dalam menjalankan tugasnya. Kedua, ability to organize. Pengorganisir yang baik adalah yang selalu merasa pesimis, yang mengkhawatirkan segala hal akan berlangsung buruk, tidak akan merasa optimis hingga mendapat jaminan sukses. Kemampuan mengorganisasikan berarti mampu membuat rencana, memulai, dan bekerja dengan baik hingga akhir. Kemampuan mengorganisasikan adalah kebutuhan yang tetap. Tentu hal ini juga harus didukung oleh kemampuan manajemen yang baik. Ketiga, ability to get on with people. Kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain juga bagian dari kualifikasi yang harus dimiliki oleh praktisi public relation. Mampu menambah rekan berarti menyukai orang, toleransi dengan mereka, memahami mereka. Pada organisasi internasional atau situasi ekspor, public relation akan bekerja dengan orang yang berbeda negara, etnik, bahasa, agama, dan politik. Hal ini tentu dilakukan dengan kemampuan menggunakan komunikasi antar budaya. 4. Personal integrity. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrisi atau hipokrit atau munafik. Seorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. 5. Imagination. Praktisi public relation harus kreatif, menjadi seseorang yang memiliki ide brilian, mampu menyelesaikan masalah, mampu menciptakan rencana yang original, dan menggunakan pemikiran yang imajinatif untuk kerja aktif. Adapun penyebab kreativitas tidak dapat berkembang secara optimal adalah karena seseorang terlalu dibiasakan untuk berpikir secara tertib dan dihalangi oleh kemungkinannya untuk merespon dan memecahkan persoalan secara bebas.
Dengan berpikir tertib semacam ini, maka seseorang dibiasakan mengikuti pola bersikap dan berperilaku sebagaimana pola kebiasaan yang dikembangkan oleh masyarakat atau lingkungannya. Baik, saya Arika Nur Oktavia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai peran dan fungsi public relation. Yang pertama yaitu peran public relation. Secara umum, peran public relation adalah menjalankan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Adapun contoh peran dalam suatu organisasi ini dapat dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu penasehat ahli. Yang dimaksud dari peranan ini adalah seorang pakar public relation harus berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi agar dapat membantu untuk mencarikan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan publiknya. Kemudian yang kedua yaitu fasilitator komunikasi. Dalam hal ini, praktisi public relation yang bertindak sebagai komunikator atau mediator dapat membantu pihak manajemen mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitator proses pemecahan masalah. Yang dimaksud peranan dalam praktisi public relation dalam proses pemecahan persoalan public relation ini merupakan bagian dari tim manajemen. Yang dimaksud dalam peranan ini yaitu untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Kemudian yang keempat yaitu teknisi komunikasi. Peranan teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi public relation sebagai jurnalis in residence yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau yang dikenal dengan method of communication. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi public relation. Fungsi utama dari public relation adalah yang pertama yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan komunikasi atau hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Yang keempat untuk menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi alat untuk mencapai tujuan harmoni public relation. Adapun beberapa hal yang harus diketahui tentang fungsi seorang public relation yaitu yang pertama untuk menafsirkan konteks dan latar belakang antara manajemen dan publik. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperkuat proses komunikasi di dalam dan di luar perusahaan. Dan yang ketiga, menjaga manajemen tetap informed atau responsisme. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk menekankan tanggung jawab perusahaan kepada publik dengan memelihara citra positif. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dari public relation adalah untuk memelihara, mengembang tumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani atau mengatasi masalah yang muncul atau meminimalkan munculnya masalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.